Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pelajaran matematika bersama Ibu. Dalam video kali ini Ibu akan membahas masih tentang gradien, yaitu mengenal gradien garis tertentu. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Sebelum ke slide berikutnya, kalian harus ingat kembali materi pertemuan kemarin, karena basically pertemuan sekarang itu hampir sama dengan pertemuan yang kemarin, masih membahas tentang gradien. Oke, kita coba mengenal gradien garis tertentu nih. Ada 4. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, gradien garis-garis yang saling sejajar. Dan yang keempat, gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, kita bahas nih satu-satu ya. Yang pertama dulu yang akan kita bahas, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Kalau misalkan ada sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X, itu pasti gradiennya sama dengan 0. Buktinya apa? Buktinya kita lihat di sini. Kita coba bikin pembuktian. Nah, tentukan gradien garis K dan L yang sejajar dengan sumbu X. Kita coba pembuktian dengan garis K terlebih dahulu ya. Garis K itu ada di titik negatif 2,2 dan titik 3,2. Nah, sejajar dengan sumbu X. Kita buktikan apakah sejajar dengan sumbu X itu gradiennya adalah 0 atau bukan. Nah, kita lihat di sini. Ada 2 titik ya. Lihat lagi materi pertemuan kemarin. Kalau menentukan gradien dengan 2 titik, itu rumusnya apa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Atau misalkan lupa, buka-buka lagi ya video pembelajaran yang kemarin. Nah, kita munculkan rumusnya. M sama dengan, kalau melalui 2 titik, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, ini melalui 2 titik ya. Titik yang pertama itu adalah negatif 2,2 dan yang kedua itu adalah 3,2. Nah, dari sini kita bisa menentukan dulu X1 nya mana, Y1 nya mana. Ini udah jelas, ini titik pertama, berarti di sini X1 nya, ini Y1 nya, otomatis ini X2 nya, ini Y2 nya ya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Y2 nya berapa? Y2 nya adalah 2 ya. Di sini 2 dikurangi Y1 nya adalah 2 juga. 2 kurangi 2 per X2 nya adalah 3 dikurangi X1 nya adalah negatif 2. Nah, dari sini hasilnya udah terlihat ya. 2,2 adalah 0 per, nah, kurangi. Nah, ini kan negatif ketemu negatif ya. Jadi akan positif. Berarti 3 ditambah 2 hasilnya 5. 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Gitu. Tuh kan, gradiennya adalah 0. Jadi semua garis yang sejajar dengan X itu hasilnya pasti 0. Jadi gak usah dihitung lagi kalau misalkan kalian sudah paham dalam pembuktian ini. Nah, kalau masih belum yakin, ada garis L. Kita buktikan yang garis L. Di sini garis L itu titik pertamanya adalah negatif 1, negatif 3. Dan titik keduanya adalah ini 2, negatif 3.
Nah, kita tentukan gradiennya. Masih sama rumusnya, Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, Y2 nya Y2 nya yang mana? Ya, ini ya. Ini tentuin dulu, ini X1 nya, ini Y1 nya, ini X2 nya, ini Y2 nya. Y2 nya adalah negatif 3, berarti di sini negatif 3 dikurangi Y1 nya adalah negatif 3 juga ya. X2 kurangi X1, X2 nya adalah 2 dikurangi X1 nya adalah negatif 1. Nah, kalau ada tanda kayak gini kata ibu juga, ini akan menjadi plus ya. Kita ubah aja. Jadi negatif 3 nya ini jadi negatif 3, ini jadi plus kan, per 2 jadi plus 1 kan, karena negatif ketemu negatif adalah positif. Nah, negatif 3 tambah 3 hasilnya 0, per 2 tambah 1 adalah 3, 0 per 3 adalah 0, sama kan? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini yang sejajar dengan sumbu X gak usah dihitung, karena kalian sudah melakukan pembuktian ini ya. Jadi jawabannya langsung aja 0 gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kita coba lanjutkan. Nah, kalau misalkan tentukan gradien K yang sejajar dengan sumbu X, langsung aja ini 0. M sama dengan 0 atau gradiennya adalah 0. Bu, saya masih belum yakin nih. Oke, kita buktikan lagi. Nah, ini ada titik pertama, titik A, itu titik koordinatnya berapa? Ayo, di sini ayo, siapa yang tahu? Nah, udah jelas ya, X dulu baru Y. X-nya adalah di titik negatif 1,2, yang B-nya adalah 4,2. Kita buktikan M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2 nya adalah, kita tulis ulang titiknya, min 1 atau negatif 1,2 dan 4,2. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Y2 nya berapa? Jelas di sini Y2 nya adalah 2 dikurangi Y1 nya adalah 2 juga, per X2 nya mana? Ini ya, 4 dikurangi X1 nya negatif 1. 2 kurangi 2 0. Ini jadi plus ya, negatif ketemu negatif. Jadi 4 plus 1 adalah 5. 0 dibagi 5 adalah 0. Jadi pembuktiannya udah 3 kali pembuktian ya. Jadi kalau sama dengan kalau misalkan sejajar dengan sumbu X, itu pasti gradiennya adalah 0 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, yang kedua adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y, itu artinya gradiennya itu, nah ada simbol kayak gini. Ini apa namanya? Ini tak terdefinisi. Di bahasanya ya, tak terdefinisi. Jadi ini nih, kayak gini tandanya. Atau kalau kita tulis ulang kayak gini. Sama aja sih, tanda ini sama ini tuh ya. Tak terdefinisi. Nah, jadi kalau yang sejajar dengan sumbu Y itu gradiennya pasti ini. Nah, pembuktiannya kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada sebuah grafik yang sejajar dengan sumbu Y. Ada garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini yang biru ya, sejajar dengan sumbu Y. Tentukan gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita buktikan apakah gradiennya tak terhingga atau tak terdefinisi atau berapa ya, kita buktikan. Nah, di sini titik A. Titik A itu titik koordinatnya berapa? A itu 3,5. Ya, X-nya 3,
Y-nya di 5. Sekarang B. 3, negatif 3. Kita tulis ulang. 3,5 dan 3, negatif 3. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Kalau mencari gradien dengan 2 titik ya sama. Rumusnya selalu Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Y2 nya berapa? Udah jelas, negatif 3 dikurangi Y1 nya 5 per X2 nya 3 kurangi X1 nya pun sama 3. Lanjutkan. Negatif 3 kurangi 5 sama tandanya, itu artinya ditambah aja, tandanya masih sama negatif, jadi negatif 8 deh. Per 3 kurangi 3, 0. Nah, semua bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya pasti tak terdefinisi ya. Ini tandanya boleh kayak gini atau enggak kayak gini, sama aja sih, kayak gini pun sama. Ini dibacanya tak terdefinisi atau tak terhingga. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang 3. Kalau yang 3, gradien garis-garis yang saling sejajar. Kalau saling sejajar kayak gimana? Kalau saling sejajar itu gradiennya pasti akan sama. Nah, kita lihat di sini. Sejajar itu seperti ini ya. Ada 2 garis atau lebih yang saling sejajar. Yang namanya sejajar itu jarak antara garis pertama, antara garis G dan garis H itu akan selalu sama kalau diperpanjang sampai kapanpun ya. Kalau perpanjang ke atas itu jaraknya akan sama, tidak akan berubah. Itu namanya sejajar ya. Nah, seperti ini. G dan H sejajar, H dan K sejajar, K dan I pun akan sejajar. Nah, itu yang namanya sejajar. Kita lihat contohnya. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang mulai titik 0,0 dan negatif 2,1 adalah apakah A, B, atau C? Tadi dikatakan kalau yang namanya sejajar itu gradiennya akan sama. Nah, yang pertama, langkah pertama kita cari dulu gradien yang melalui titik 0,0 dengan negatif 2,1 dong. Nah, coba ingat lagi, apa rumusnya kalau mencari gradien dari titik 0,0 atau melalui titik 0,0 dengan satu titik? Itu rumusnya Y per X. Cukup ini aja. Kita cari nih, Y per X. Ini X, ini Y. Maka gradiennya Y-nya berapa? 1 kan? X-nya negatif 2. 1 per negatif 2 itu hasilnya negatif 1 per 2. Nah, tugas kalian cari dari ketiga persamaan ini yang gradiennya negatif 1 per 2. Yang mana? Apakah yang A, B, atau C? Kita buktikan yang A dulu. Kalau yang A, ini persamaan Y sama dengan 2X kurangi 5. Udah jelas ya, persamaannya udah Y sama dengan. Ini bisa langsung, maka gradiennya adalah koefisien X. Bilangan yang di depan variabel X adalah 2 ya. Maka ini gradiennya 2. Ini berarti bukan termasuk ya. Bukan termasuk sejajar dengan titik 0,0. Gradien yang mulai titik 0,0 dan negatif 2,1, berarti ini bukan. Kita cari yang kedua. Nah, ini melalui persamaan yang sempurna. Gradien melalui persamaan sempurna itu, ingat lagi, apa rumusnya? Negatif A per B. A itu yang koefisien X, B itu yang koefisien Y. Nah, cari di sini A-nya berapa di sini? Udah jelas 1 ya. A-nya adalah 1 dan
B-nya adalah koefisien Y. Berapa di sini? 2 ya. Nah, udah jelas di sini, maka gradiennya negatif A per B, A-nya adalah 1. Jadi ini negatif kan, tulis ulang. Negatif 1 per B-nya adalah 2. Sama tidak? Nih, sama yang di atas. Sama ya gradiennya. Kalau sama, udah jelas. Berarti ini adalah jawabannya. Gak usah cari lagi yang C. Udah pasti jawabannya yang D. Ya. Oke, kita pengen tahu nih yang C gradiennya berapa. Oke, kita cari ya. Yang C masih sama, persamaan sempurna, berarti menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. A-nya cari dulu, A-nya yang di koefisien X, berarti 2 ya. B-nya koefisien Y. Nah, ini kan gak ada angka, sebenarnya ini ada 1 ya. Terus lihat depannya ada tanda ini, berarti negatif 1. Masukkan gradien sama dengan negatif A per B. A-nya adalah 2, berarti negatif 2 per B-nya negatif 1. Nah, negatif bagi negatif adalah positif. 2 bagi 1 adalah 2, jadi positif 2. Udah jelas berbeda. Yang sama adalah ini. Tuh kan sama kayak ini. Sama gradiennya negatif 1 per 2. Jadi jawaban yang benar adalah B. Paham ya? Kita coba lihat yang berikutnya. Diketahui persamaan garis 3x plus 2y kurangi 4 sama dengan 0. Sejajar dengan garis L. Tentukan gradien garis L. Nah, ingat ada kata sejajar. Sejajar itu artinya gradiennya akan sama. Ingat itu ya. Ini kita tinggal cari aja gradien ini. Garis 3x plus 2y kurangi 4 sama dengan 0. Ini persamaannya sempurna kan? Kalau persamaannya sempurna, cari gradiennya dengan negatif A per B. Kita cari A-nya. A-nya itu koefisien X, berarti 3. Kita cari B-nya. B-nya itu koefisien Y, berarti 2. Dapat ya. Masukkan A-nya 3, di sini negatif. B-nya adalah 2. Jadi hasilnya negatif 3 per 2. Oke, yang terakhir yaitu gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu gradiennya M1 kali M2 hasilnya negatif 1. Nah, ini patokannya ya. Kalau mau ditulis silahkan tulis. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita cari yang M2-nya karena tegak lurus. Kita lihat contohnya. Nah, ini tegak lurus namanya. Kenapa dikatakan tegak lurus? Kalau ada dua garis yang membentuk titik potong dan di sini akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini dikatakan tegak lurus ya. Ini boleh kayak gini atau enggak gambarnya seperti ini. Nah, ini pun akan tegak lurus ya. Ini anggap ini ya. Anggap lurus. Ini tegak lurus atau enggak gini. Ini pun tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Nah, ini pun sama, membentuk sudut siku-siku ya. Gak hanya kayak gini. Oke, kita lihat di sini. Diketahui persamaan garis M tegak lurus dengan garis 5x kurangi 3y plus 2 sama dengan 0. Tentukan gradien garis M. Nah, kalau tegak lurus, di sini kan ada kata tegak lurus. Ingat lagi tadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, caranya kamu cari dulu gradien 1 dengan persamaan ini. Ya, karena ini persamaan sempurna, berarti cari gradien satunya dengan rumus negatif A per B.
Nilai A-nya udah jelas di sini ya. A-nya adalah 5 dan B-nya adalah, nah, koefisien Y. Lihat. Nah, itu tanda negatifnya buat negatif 3 jadinya. Maka masukkan negatif A, A-nya 5 jadi negatif 5 per B-nya negatif 3 ya, ini jelas. Tulis saja. Negatif bagi negatif akan positif, jadi hasilnya 5/3. Udah, negatif gradien satunya adalah 5/3. Karena tegak lurus berarti kita cari gradien 2. Gradien 2 berarti dengan rumus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1 nya 5/3 ya. Dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan negatif 1. Nah, ini kita jadikan kali, berarti untuk mencari M2-nya itu dibagi 5/3. Nah, kalau kayak gini berarti M2-nya sama dengan negatif 1. Ini kan bagi ubah menjadi kali dengan catatan yang di bawah dibalik ya. Jadi 3/5. Nah, negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3/5 nya tulis ulang. Maka gradiennya adalah, jadi gradien yang tegak lurus atau M2 nya adalah negatif 3/5. Udah, ini hasilnya. Ini cara manual ya. Ini cara manual. Nah, kalau cara cepat, ada cara keduanya untuk mencari M2. Nah, tetap ya, cari dulu M1-nya seperti ini langkah awalnya. Baru ke cara cepat untuk mencari gradien 2. Caranya kalian tinggal ingat aja gini. Dekingnya dibalik berubah tanda. Nah, ini dekingnya boleh dicatat ya, dibalik dan berubah tanda. Ini kan M1-nya ya. M1-nya adalah 5/3 nih. Ini diambil dari sini. M2-nya kalian tinggal ingat aja kata-kata ini. Dibalik berubah tanda. Nah, itu artinya dibalik itu apa? Dibalik itu pecahannya dibalik. Awalnya 5/3, balikan jadi 3/5. Yang awalnya di bawah jadi ke atas, yang atas jadi di bawah. Terus berubah tanda, yang awalnya positif, kan awalnya itu kan positif ya. Berarti kalau berubah tanda akan menjadi negatif. Hasilnya sama nggak? Sama. Boleh cara yang mana aja ya, yang menurut kalian gampang. Ini lebih gampang ya, cara cepat. The king cara cepatnya ya. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, karena ini materinya masih sama sih sebenarnya sama pertemuan kemarin, cuman yang membedakan ada 4 sifat di situ ya. Ada yang sejajar dengan sumbu X, ada yang sejajar dengan sumbu Y,
ada yang saling sejajar garisnya, ada yang garisnya tegak lurus, seperti apa ketentuannya, kayak gitu aja sih tambahannya. Tuh, kalau mencari gradien ya sama aja caranya seperti pertemuan sebelumnya. Kalau belum paham silahkan tanyakan ke ibu atau buka lagi video pembelajaran yang pertemuan kemarin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.